Pemirsa intens investigasi. Pihak Rizky Bilar akhirnya tegaskan akan melaporkan akun hoax atau akun yang menyebarkan kabar bohong dengan menyerang dirinya. Bukan kali ini saja nama Rizky Bilar diduga telah dimanfaatkan oleh akun-akun tak bertanggung jawab yang membuat berita bohong tentang dirinya. Sempat ramai di beberapa sosial media bahwa suami Lesti Kejora ini dituding telah berselingkuh. Bahkan lebih parahnya lagi, biduk rumah tangganya dikabarkan tengah diambang perceraian. Menanggapi kabar tersebut, pihak Rizky Bilar akhirnya menunjukkan ketegasannya. Lantas, ketegasan seperti apa yang akhirnya ditunjukkan oleh Rizky Bilar untuk menyikapi permasalahannya? Siapa saja pihak-pihak yang dituding oleh Rizky Bilar telah menyebarkan informasi yang dianggap merugikan nama baiknya? Benarkah sejumlah akun media sosial telah membuat situasi semakin memanas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Rizky Bilar akhirnya menunjukkan ketegasannya setelah dirinya diterpa berbagai informasi yang disebutnya tidak benar dan menyerang kehidupan pribadinya. Setelah beberapa kali menjadi sasaran berbagai tudingan negatif di media sosial, kini pihak Rizky Bilar mengambil langkah tegas dan serius. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, pihak Rizky Bilar resmi menempuh jalur hukum terhadap sejumlah akun yang diduga menyebarkan berita hoax, fitnah, hingga dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap nama baik, kehormatan, serta reputasi yang dibangunnya selama ini. Dalam konferensi pers yang digelar bersama kuasa hukumnya, pihak Rizky Bilar juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sepele. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihak Rizky Bilar memilih untuk membuat laporan kepada pihak berwajib, sekaligus sebagai bentuk keseriusannya dalam menangani persoalan ini. Kami ingin menyampaikan beberapa perkembangan. Mungkin dari minggu lalu, banyak rekan-rekan media yang mempertanyakan terkait dengan adanya salah satu postingan yang disampaikan oleh klien kami, Mas Rizky Bilar, dan tentu juga melalui akun sosial media dari kantor ataupun firma hukum Sanchez Sesquadi yang menyampaikan mengenai sebuah ataupun beberapa isu terkait dengan klien kami yang belakangan ini kembali menjadi korban atas penyebaran konten-konten yang ataupun narasi dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa akun sosial media dan juga melalui beberapa platform, baik itu dari YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Dengan adanya official legal statement yang disampaikan melalui sosial media dari Mas Rizky Bilar dan tentu dari kami sendiri sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya hukum demi mempertahankan nama baik dan juga harkat martabat dari klien kami Rizky Bilar, maka tadi malam pada pukul 20.00 atau pada pukul 8 malam klien kami Rizky Bilar telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan beberapa akun sosial media yang dimana pada intinya yang dapat kami jelaskan laporan tersebut untuk melaporkan beberapa akun yang telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah ataupun penyebaran berita bohong. Ini saya sampaikan dan saya akan memperlihatkan tanda bukti lapor yang tadi malam telah dilakukan di SPKT Polda Metro Jaya pada pukul 20.00. Kami selaku kuasa hukum sudah mempertimbangkan beberapa hal yang dimana beberapa hal tersebut bukan hanya laporan polisi ini untuk melindungi kepentingan pribadi Rizky Bilar saja.
beserta keluarga tentunya ya. Tetapi juga upaya hukum yang dilakukan ini dilakukan karena juga menyangkut nama dan pribadi orang lain yang disebutkan di dalam beberapa akun ini. Yang dimana di dalam akun-akun ini kan kalau yang kita lihat dan kita pelajari secara bersama-sama, banyak juga narasi-narasi yang melibatkan pihak lain, di mana narasi-narasi itu salah satunya adalah melibatkan Saudara Asila Maisa, yaitu putri dari Mas Ramzi ya, Ramzi. Dengan narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Rizky Bilar telah melakukan perselingkuhan, memiliki anak, dan juga telah melakukan upaya untuk menceraikan Lesti Kejora selaku istri, yang dimana Rizky Bilar melakukan hubungan tertentu dengan saudari Asila. Jadi tentu yang kita jaga di sini juga merupakan kehidupan pribadi dari saudara Asila, karena bagaimanapun yang kita ketahui, saudara Asila ini juga memiliki kehidupan pribadi, hubungan sosial dengan teman-temannya, dan juga hubungan pekerjaan secara profesional, yang dimana dengan adanya pemberitaan ini tentu saja sangat menimbulkan kerugian, bukan hanya dari kerugian yang dialami Rizky Bilar beserta dengan keluarga, tetapi juga melibatkan kerugian dengan pihak lain yang menjadi korban atas pemberitaan yang tidak benar ini. Dari beberapa akun-akun ini memang dari bukti awal telah teridentifikasi kemungkinan hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan penyidik, kemungkinan memang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin merasa mau mencari keuntungan dari pemberitaan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sudah teridentifikasi terdapat beberapa oknum dari rekan-rekan media yang mungkin saya nggak bisa sampaikan secara ini ya, yang dimana juga menunggangi terkait kepentingan dan pendapatan secara pribadi dengan menyebarkan melalui aplikasi-aplikasi AI, di mana materi-materi itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari oknum-oknum media yang dapat kami sampaikan. Yang sudah teridentifikasi sebanyak ada 6 akun, di mana 6 akun ini juga terupload dari berbagai macam platform, baik itu dari YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Itu yang bisa saya sampaikan. Berarti pasal ancaman? Untuk ancamannya sendiri nanti ini dikarenakan pasal berlapis dan juga kemungkinan ada penyesuaian dari KUHP baru, sehingga nanti ancaman minimal ya, kita menyampaikan minimal itu akan diancam 5 sampai dengan 15 tahun penjara. Tak hanya melapor, pihak Rizky Bilar juga berharap langkah hukum yang ditempuhnya dapat memberikan efek jera. Ia berharap agar kasus yang dialaminya dapat menjadi pelajaran supaya tidak ada lagi pihak yang dengan mudah menyebarkan fitnah ataupun tuduhan tanpa dasar yang kuat. Dengan adanya proses hukum ini, pihak Rizky Bilar ingin memberikan pesan bahwa setiap perbuatan di ruang digital tetap memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Upaya maaf yang dilakukan oleh beberapa pelaku ini, saya rasa Rizky Bilar beserta dengan keluarga itu memaafkan. Tetapi ingat, dengan memaafkan itu tidak menghapuskan sifat dari pidana itu sendiri. Jadi, upaya hukum tetap akan kami tempuh untuk beberapa akun ini. Ini kan terkait dengan nama baik pihak-pihak lainnya ya, sehingga kalau ditanyakan secara kerugian material tentu tidak ada. Namun ini memiliki dampak yang sangat serius. Kenapa? Karena pihak-pihak lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Rizky Bilar beserta dengan keluarga menjadi korban yang berdampak di kehidupan sosialnya mereka masing-masing. Jadi ini yang menjadi concern utama kami sekarang. Sementara itu, langkah hukum lainnya sempat dilakukan pihak Rizky Bilar dan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat mengungkap maraknya akun-akun palsu di sosial media yang mengatasnamakan kliennya Lesti Kejora. Akun-akun tersebut diduga menyasar para penggemar dan melakukan berbagai modus penipuan. Mulai dari meminta data pribadi, menawarkan penggandaan uang, hingga menjual merchandise dengan mengatasnamakan sang biduan. Modus tersebut bahkan dibuat seolah-olah berasal dari akun resmi Lesti Kejora. Dari
manajemen sendiri menyampaikan bahwa surat tanggal 22 Mei kemarin ya, itu sifatnya lebih kepada pemberitahuan dan himbauan kepada masyarakat, yang dimana memang tujuannya saat ini sangat banyak sekali akun-akun TikTok yang mengatasnamakan Lesti Kejora, meminta untuk masyarakat, terutama fans dari Lesti Kejora itu, agar mau menyerahkan data-data pribadi, ya. Nah, nanti dihubungi, janjian menggunakan nomor WhatsApp tertentu, data-data pribadi dengan iming-iming dan janji bahwa akan uang itu dilipat gandakan, kemudian ada penjualan merchandise, kemudian dapat seolah-olah menyamar juga menjadi Lesti, ya kan? Nanti setelah data tersebut dikolek oleh si para penipu ini, kemudian mereka mempergunakan data itu, salah satunya adalah untuk misalnya melakukan pinjaman online, kemudian ada juga yang dimintai uang. Jadi memang secara resmi manajemen dari Lesti Kejora menyampaikan untuk masyarakat agar berhati-hati terkait dengan modus-modus penipuan ini sih, seperti itu. Selain itu, kuasa hukum Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan. Dari laporan yang mereka terima, sudah ada sejumlah masyarakat yang mengaku menjadi korban dari akun palsu tersebut. Nilai kerugian yang dialami para korban pun tidak sedikit. Bahkan ada yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Menurutnya, beberapa akun yang diduga terlibat kini telah dilaporkan kepada pihak berwajib dan sedang dalam proses penanganan penyidik. Maka dari itu, ia kembali lagi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada akun yang mengatasnamakan figur publik untuk meminta uang ataupun data pribadi. Dari informasi yang kita terima dan laporan yang kita terima, memang ada beberapa masyarakat yang tertipu dengan nilai yang cukup fantastis ya. Ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Jadi memang balik lagi kami memang menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai dari akun-akun tersebut, seperti itu. Jadi memang awal tahunnya dari informasi yang disampaikan masyarakat, terutama mungkin dari fansnya ya. Ada yang menghubungi dari pihak langsung ke Lesti, ada yang menghubungi kami melalui akun sosial media kami. Jadi dari situlah kami mencoba untuk melihat, malah mengecek, verifikasi bahwa memang akun-akun ini memang merupakan akun-akun penipuan sih. Kedua akun ini yang paling menjadi atau mendapatkan korban paling terbesar ya. Tapi memang sebelumnya sekitar 30 hari yang lalu ya, 1 bulan yang lalu pun memang sebenarnya sudah ada juga akun yang mengatasnamakan Lesti, itu juga sudah berproses di hukum. Tapi memang dari penyidik sudah memproses beberapa akun yang memang sudah kita laporkan. Kami berproses, kami sudah menginformasikan kepada rekan-rekan penyidik untuk melakukan proses terhadap akun-akun ini sih. Iya, yang tadi seperti yang saya jelaskan, ada yang mungkin sampai 120 juta, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta, dan ini memang variatif nilai kerugian dari masyarakat itu. Selain soal akun-akun hoax, bukan rahasia lagi jika nama Rizky Bilar sempat kembali menjadi sorotan netizen beberapa waktu lalu. Karena ramai tudingan yang menyebutkan jika suami Lesti Kejora itu disebut benalu oleh sebagian warganet. Tak tinggal diam, Bilar pun menunjukkan bukti penghasilannya dan memberikan tantangan terbuka kepada para netizen untuk membuktikan kebenaran tudingan tersebut. Lantas, adakah warganet yang berani menerima tantangan Rizky Bilar tersebut? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Pemirsa Intens Investigasi, di tengah ramainya persoalan akun hoax yang menyerang dirinya, Rizky Billar sempat angkat suara soal tudingan netizen yang menyebut dirinya sebagai benalu. Melalui unggahan di akun media sosialnya, Rizky Billar membagikan tangkapan layar yang menunjukkan penghasilan dari pekerjaannya. Selain itu, Billar pun menambahkan bahwa memang banyak orang yang tidak mengetahui fakta sesungguhnya mengenai apa yang telah ia lakukan untuk keluarganya selama ini. Billar pun menegaskan bahwa apa yang selama ini ia kerjakan jauh lebih besar dibandingkan apa yang diketahui oleh publik. Ya intinya kan banyak orang yang nggak tahu, orang kan hanya melihat sekilas, orang kan hanya melihat dari hasil framingan media. Saya hanya menjabarkan fakta dan data, khusus tertuju ke orang-orang tersebut yang mungkin di masa lalu atau pernah menganggap saya seperti itu. Ya cuma kebetulan karena tujuan saya kan nyarinya ikan besar ya, tapi yang ketangkep beserta ikan-ikan kecilnya nggak apa-apa sekali ya. Bahwa apa yang saya lakukan ya lebih dari yang Anda tahu gitu untuk keluarga saya. Rizky Billar juga mengungkapkan soal kesepakatannya dengan sang istri Lesti Kejora yang mungkin belum banyak diketahui publik, yaitu soal dirinya yang memang meminta sang istri untuk membatasi aktivitas off-air-nya di panggung hiburan. Bahkan setelah menikah, Billar pun menyebut bahwa sang istri hanya beberapa kali menerima pekerjaan off-air. Sebagian besar pun dilakukan untuk mendukung acara teman atau komitmen pekerjaan yang sudah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, Billar berani menantang netizen yang masih meragukan ucapannya untuk datang dan langsung mengecek mutasi rekening miliknya. Menurutnya, fakta yang ada akan membuktikan siapa sebenarnya yang selama ini lebih banyak berkontribusi terhadap kebutuhan keluarga. Bahkan semenjak nikah, saya selalu melarang atau membatasi istri saya untuk off-air. Bahkan Anda bisa lihat, bahkan Anda bisa cek, tidak sampai 5 kali bahkan, tidak sampai hitungan jari di mana istri saya off-air. Bahkan diantaranya itu hanya sebagai support buat temen. Contoh kayak ke konser Onyo dan beberapa undangan-undangan temen. Jadi memang saya bilang udah kamu ketika nikah cari pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kamu sebagai seorang ibu gitu, seorang istri. Ya udah gitu, hasil kesepakatan kita bersama setidaknya untuk saat ini ya istri saya memang membatasi. Dan kalau Anda riset, Anda bisa melihat kok fakta bahwa selama hampir 6 tahun kita ketemu, istri saya itu cuma sekali off air di Sulawesi, itu pun kontraknya udah berlaku sebelum kita kenal gitu. Jadi memang saya membatasi, saya nggak mau biarin sampai dimana dulu dari kota ke kota sampai pingsan istri saya. Kalau Anda ngerasa Anda asumsi Anda benar, Anda silakan datang ke rumah saya, boleh kita cek sekalian mutasi rekeningnya, atau Anda mau nggak apa-apa. Kalau memang atau kumpulin kolek lah video di mana istri saya nyanyi seperti yang dahulu dia lakukan sebelum nikah. Kalau ada lebih dari 5 kali, Anda saya kasih uang cash. Selain itu, Rizky Billar juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dirinya dan Lesti Kejora masih terus belajar menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Billar menyebut bahwa dirinya dan Lesti bukanlah pasangan yang sempurna, sehingga masih membutuhkan banyak bimbingan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Kita bukan pasangan yang sempurna. Kalau untuk menjaga keharmonisan kita masih terus belajar ya, menjaga komunikasi, menjaga hal-hal karena memang kita juga masih butuh banyak bimbingan. Kalau untuk minta nasihat ya jangan dari kita lah, dari yang memang sudah lama lah menjalin hubungan, sudah lama menikah, dan dinamika dalam hubungan rumah tangga itu kan hal biasa gitu. Cuma memang setiap hal yang terjadi pasti ada pelajaran yang bisa kita petik, dimana mungkin kita dulu terlalu membebaskan orang lain untuk masuk. Sekarang kita tidak membiarkan orang lain untuk intervensi untuk hubungan kita, karena mungkin saja ya, saya punya asumsi ya ada orang juga yang punya kepentingan, kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya untuk saat ini ya kita lebih tertutup menjalani hubungan. Yang tahu ya kita sebisa mungkin kita saring supaya tidak sharing ke orang.
Oleh sebab itu, Bilar tetap berusaha untuk terus mempermudah hidup sang istri, termasuk dalam urusan menjaga anak-anak mereka. Rizky Bilar mengaku saat ini setiap anaknya memiliki suster masing-masing, dengan tujuan agar Lesti tetap terbantu tanpa mengurangi waktu bersama anak-anaknya. Bahkan, Bilar juga menyiapkan sopir khusus untuk menjaga dan mengantar Lesti demi keamanan keluarganya. Anak saya justru satu anak itu punya satu suster. 3 anak saya ada 3 suster. Justru alhamdulillah kami masih dikasih masih dikasih kemampuan untuk bisa, satu kita membuka lapangan pekerjaan, satu lagi kita tetap menggunakan jasa suster. Jadi supaya apa? Memang janji saya bilang untuk istri saya, apapun gimana caranya saya bisa mempermudah hidup kamu, termasuk untuk urusan kalau memang kita punya anak ya, tanpa mengurangi waktu kita bersama anak, kita tetap ada suster yang ngejaga. Bahkan suster ketiga aja udah ada sebelum anaknya lahir. Sebelum ketemu saya, istri saya masih nyetir sendiri. Sekarang saya nggak pernah bolehin. Bahkan yang nyetir khusus kan, memang tujuannya untuk menjaga abang sama istri saya sebagai yang sifatnya membantu untuk pengawalan. Itu adalah satu bentuk perlindungan yang bisa saya berikan untuk keluarga saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.